sopo sing nampik akan kembalinya gotong royong ini tentunya menjadi musuh alam apabila di bumi Nusantara ini telah melalaikan amanat leluhur. Tandanya zaman tundan demit. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Niki tambah gayeng niki Mbah. Tesing lajengaken kekancingan utawi tahapan Kidung Sabda Palon Nagi Janji. Kala wingi sampun dipun wedharaken dumugi huruf so sampun, wo sampun, lo nggih sampun. Lah teng lo niku dijabaraken bahwa tanda-tandane Mbah nggih. Tetengere Pamong Nuswantara badhe mujud niku nek mangke gunung-gunung wis pada jeblok, terus jan kahanan jagat niki bumi niki jan wis panase ora patut, terus malih wonten lindhu sedina ping 7 sing gegirisi. Lah niku teng huruf lo niku dijabaraken niku tandane mangke Pamong Nuswantara niku badhe mujud nyebaraken kawruh nyata lelaku sing sejati. Lah mangke sesampunipun huruf lo nggih Mbah niku teng huruf po niku jabarane kepripun niku Mbah? Matur nuwun Mbah, monggo dipun wedharaken nggih. Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnuka Nuswantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kemarin saya babar kidung tuntutan Sabda Palon sudah sampai huruf lo apa ya? Lo. Sekarang tinggal huruf po. Po itu adalah huruf yang pertama dari urutan ketiga menurut huruf Jawa itu kan Wono Coroko Toto Sowolo dibagi 55 maksudnya. Nah ini tuh Podo Joyonyo kan. 5 ini huruf po adalah urutan yang ketiga apabila dibagi 5 huruf yang pertama. Yaitu ada makna tersendiri nanti kalau ada kesempatan saya akan saya babar po itu uredine apa secara lugasnya dalam diri manusia itu. Jadi setelah kita huruf lo lalu tinggal huruf po. Sekali lagi saya mengatakan ini adalah saya tinggal menghitungkan, saya dulu nutur dari beliaunya para guru tuduh saya Putra Romo Warsontani ya itu Romo Warsim, Romo Salyo dan sebagainya. Saya hanya mengutip, bukan saya mengarang sendiri. Perlu saya sampaikan setiap konten karena termasuknya ini adalah hal yang wingit, yang penting. Artinya saya tidak semau gue. Lalu saya dalam mewedarkan ini juga melihat saat atau sangat kalau istilah orang Jawa itu. Wis sangatnya burung, sudah saatnya apa belum? Niscaya sekarang sudah saatnya yang saya maksud. Akan saya hitungkan saja ini dan gula, kurang lebihnya guru gotro, guru lagu, guru wilangan apabila saya kurang pas atau keliru saya mohon maaf karena sekali lagi saya bukan seniman walaupun saya bisa sedikit seni gitu. Pepesti ning Nuswantara tekan janji yen wis jangkep 500 warsa kepitung jaman demake jalma bali Nuswantara rum Jawi budi madhep sawiji sapa kang ngemohono ya tinampi bendu
waton ing Nuswantara lali pratandha tekane tundan demit inggila ing loro. Artinya sudah saatnya 500 tahun terhitung sejak zaman Demak. Runtuhnya Majapahit itu kan zaman Demak, ya, Keraton Demak lah. Setelah 500 tahun sudah pepestene artinya pepesten itu bukan pasti, tapi ketentuan yang artinya manusia kan nggak punya hak untuk memastikan, ya, tapi pepesten itu ya sudah digariskan, perjanjian alam sudah pepesten itu beda dengan pasti gitu loh. Kalau pasti kan ujub, ya, tapi kalau pepesten ini sudah saatnya yang digariskan sejak zaman Demak, 500 tahun terhitung sejak zaman Demak. Kalau ada yang bilang kan sirno ilang kertaning bumi, apa ya, intinya 1500-an itulah, secara globalnya 1500-an. Lalu sekarang sudah 2021, otomatis kan sudah pepesten, sudah digariskan atas seizin alam raya, seizin Tuhan. Nah, perjanjian leluhur kan tentu disaksikan oleh alam raya ini. Karena apa? Leluhur itu kan wong sing gentur lan tapa bratane. Orang yang memikirkan hajat hidup orang banyak, tentunya cara pedomannya wikawiku sabdo pendito ratu. Bisa wikawiku sabdo pendito ratu manakala manusia itu telah mampu mendekatkan diri kepada ruhnya, lalu tentunya bisa berdekatan dengan alam Allah, kan seperti itu. Artinya sebelum kita mengenal Tuhan kan harus mengenal dirinya. Ya, sudah mengetahui jasad, sudah mengetahui ruh, lalu tentunya lah kalau orang sudah bisa wikawiku sabdo pendito ratu itu, tentunya orang yang telah melampaui batas dari manusia pada umumnya, dalam arti batas spiritualnya. Sebab segala sesuatu kan spiritual ini sesungguhnya pondasi, Mas. Artinya kekuatan spiritual, fondamen kehidupan ini mau melangkah apa saja semestinya pijakan spiritual. Lah apa itu spiritual? Ya nanti kita babar dalam konten lain. Intinya sudah pepestene sejak runtuhnya Majapahit, terhitung dari zaman Demak 500 tahun, ya. Kaki Sabdo Palon itu akan mengembalikan yang dimaksud adalah Jawa Budi Madep Sawiji. Jawa Budi Madep Sawiji yang termaksud, kalau hemat saya dalam penafsiran, adalah golong gilik rukun agawe sentoso cerah agawe bubrah, ya. Berbeda dengan situasi sekarang. Kalau rukun ya hanya satu golongannya mungkin gitu loh. Keluarga saja nggak rukun sekarang. Mungkin pada golongan atau organisasi itu yang rukun, yang intinya bisa memberikan penghasilan atau ya siapa yang bisa mencukupi ya itu yang didekati kan kalau prinsipnya. Kalau dulu kan nggak memandang suku, agama, dan ras, ya. Tapi ini dulu yang saya maksud adalah peradaban Majapahit, dan mungkin tentunya ada aturan-aturan tertentu. Ya kemungkinan ketemu orang dengan orang tidak beramah-tamah saja bisa kena sanksi. Tapi kalau sekarang kan jor, ibaratnya cul welut. Kalau ibaratnya sekarang bebas saja gitu loh, bebas saja. Silakan saja mau memamerkan hartanya, lalu memamerkan ilmunya, nggak ada cek kontrol. Kemungkinan besar ketika zaman Majapahit dulu tidak boleh semau gue, nggak bisa yang seperti itu. Artinya ini adalah artinya pedoman hidup zaman Majapahit akan dikembalikan. Artinya Jawa Budi Madep Sawiji kepada arah gotong royong, itulah caranya. Gotong royong, kalau sekarang kan gotong bentong. Siapa yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kalau sekarang ya saya nggak menghujat orang sekarang, tapi kita memberikan pengamatan, kontrol agar kita saling mengintrospeksi, lalu bisa menata kembali hal-hal yang sifatnya kebajikan untuk sesama. Seperti dalam
kemarin saya baru konten itu kan sumpah sukma, sebelum turun ke bumi itu kan sumpahnya disumpah dulu adalah welas asih. Artinya saya berkata ini untuk kembalinya jati diri manusia yang berpedoman kepada sumpah welas asih. Kita harus saling mengasihi. Mengasihi itu bukan berarti yang bersifat negatif, tapi mengasihi yang bersifat positif. Nuswantoro tekan janji jawi budi madhep sawiji sapa kang ngemohono. Lah siapa yang tidak mau yakti akan menerima bendu. Bendu itu apa ya? Akibat konsekuensi. Sopo sing nampik akan kembalinya gotong royong ini tentunya menjadi musuh alam dan menjadi musuh arwah para leluhur. Nah gitu. Arwah para leluhur yang senantiasa cinta kepada tanah air hingga nanti pupute zaman. Artinya setiap leluhur kita saja nih, kita kan semestinya kebanyakan manusia punya cita-cita. Ewo dene cita-cita itu belum kesampaian. Lah ini yang menurut keyakinan orang Jawa ini adalah belum bisa balik kepada kesampurnaan. Artinya makanya kalau orang berjanji, kalau orang bersumpah berprasetya, maksudnya bukan ya sumpah prasetya. Oh saya belum akan mati ketika anak saya belum jadi jenderal umpamanya, seperti itu tuh menurut orang Jawa itu ora ilok. Kalau orang Sunda pamali, kalau orang atau ya pantangan gitu, pantangan untuk dikatakan karena ditakutkan ruhnya itu nggak bisa kembali ke sisi Tuhan, tidak sampai kepada kesampurnaan. Kalau istilah Jawa itu mentok. Nah, mentoknya itu di mana ya? Nanti satu saat mungkin saya akan berbagi pengetahuan. Nah, sopo kang ngamohono yakti nampi bendu waton ing Nuswantara lali. Apabila di bumi Nusantara ini telah melalaikan amanat leluhur, ya mungkin kalau orang berkata itu kearifan lokal, walaupun ya ada baiknya Mas itu mengatakan kalau kearifan lokal itu merupakan pembatasan yang nantinya akan membatasi. Justru kearifan lokal itu ya hanya lokal saja, yaitu merupakan kata yang menjebak juga bisa, karena kearifan lokal bukan berarti ya, kalau kearifan yaitu memang kan sifatnya luas, tapi kalau lokal itu kan ya mungkin itu sebuah kata yang membatasi, yang ibaratnya ya cara kalau itu taruhlah kata-kata yang kurang pas seperti stempel, mungkin hanya di bawah animisme dan dinamisme. Artinya kalau dulu kan bangsa ini ke pohon gede mengasih bunga dengan maksud hati itu agar ini lestari, mohon kepada alam, dikiranya menyembah, kan begitu loh. Artinya betapa pentingnya pohon gede kan, pohon besar itu kan untuk ibaratnya penakanan air dan sebagainya gitu. Nah sekarang sudah karena pekewu sehingga kan pohon besar nggak ada sekarang. Nah, kekuatan alam ini kan kekuatannya apa? Kita akan berteduh di mana gitu kan sudah. Pratondo tekani tundan demit. Artinya kalau di Nusantara ini telah lalai kepada nilai-nilai kebersamaan atau gotong royong, ini tandanya zaman tundan demit. Otomatis terjadinya di situ adalah persaingan, otomatis kompetitif ya. Tidak ya, kalau bicara ekonomi kan yang jelas saya pernah membaca itu bahwasanya kalau ekonomi itu kan ada dua, ekonomi produktif dan ekonomi konsumtif. Lah kalau sudah kompetitif, ini otomatis cenderung kepada konsumtif. Konsumtif artinya antara nilai produksi dan nilai konsumsi tidak seimbang akhirnya. Rata-rata konsumtif kan nilai produktifnya terlalaikan, artinya tidak mau merawat, tidak mau memelihara, tidak mau, maaflah caranunya, tidak mau bercocok tanam, maunya cuma makan gitu loh. Anak sekarang kan generasi ini sudah kasihan sekali Mas. Artinya kita makan padi. Ketika ditanya wit ini tumbuh dari mana? Apa namanya? Mungkin pohon padi saja kan, kalau Jawa wit pari ya. Itu sudah nggak, hampir nggak tahu gitu loh, hampir nggak tahu, dan jarang sekali yang tahu karena secara alamiah ya
outbound yang tujuannya untuk mengalamikan outbound apa itu, ya kan? Mengalamikan sekarang juga ya dalam situasi seperti ini. Lalu ketika outbound itu pakai tarif, ya kan namanya anak itu kan harusnya diberi. Tapi ketika masuk sudah outbound ini untuk anak-anak maksud saya loh ya. Anak ini mestinya diberi, mestinya yang meruangkan itu ya secara seksama menempatkan bahwasanya itu loh tempat latihan anak, maksudnya dilokalisir, maksudnya di sendiri tersendiri, lalu yang bertanggung jawab mestinya pemerintah dan orang tua. Jangan anak mau masuk outbound kok harus bayar. Nah ini kan membingungkan, anak jangan dilatih bingung maksud saya. Anak itu diberi, bukan diminta. Nah kalau sekarang kan anak sudah diminta, Mas. Maaf kata, kalau di sekolah saja ini hari ini saya harus setiap hari harus kata-kata infak apa itu loh. Lah anak kan belum bisa mencari, mintanya ke orang tua. Lah akhirnya mumet kabeh, anaknya mumet. Kalau nggak ngasih, ya maaf kata, jadi pikiran. Orang tuanya kalau nggak punya juga jadi pikiran. Ya lebih baik dirunding di belakang. Jangan menurut saya kalau anak ya nggak belum sampai ke tahap itu. Artinya kalau yang ngemohi itu tentu menerima bendu, dan apabila menolak gotong royong itu sudah tanda zaman tundan demit. Di situ tentunya inggilo ingloloro, artinya banyak sakit. Sakit itu kan bukan berarti sakit geletak saja, Mas. Sakit pikirannya, sakit hatinya, sakit ya hati ya perasaan ya. Ya sakit matanya dalam arti melihat yang gemerlap ya. Maaf kata, mau memiliki jelas apalah daya, maksud hati memeluk gunung, tapi tangan tak sampai kan seperti itu loh. Jadi sifatnya ini kan kalau itu ya ibaratnya memameri lah. Artinya zaman tundan demit itu ya berawal dari kompetitif. Lalu kalau kompetitif kan bangga manakala lebih tinggi dari yang lainnya. Lah kemungkinan yang dimaksud tuntutan kidung ini adalah nanti tidak ada yang demikian. Artinya tidak ada wong sugih mameri sing melarat podo iri. Nanti kembalinya wong sugih ora mameri sing melarat ora pada iri, seperti itu. Jadi intinya kidung ini dalam 500 tahun sejak terhitung zaman Demak sudah saatnya Jawi Budi madep sawiji kembalinya ke arah gotong royong. Dan siapa yang tidak mau gotong royong, tidak mau secara seksama ya itu tentu akan mendapat bendu dan tentu akan tinggi rasa sakitnya, artinya sakit hati, sakit pikiran, dan ya depresi lah, kalau setidaknya itu depresi. Jadi intinya sekarang sudah saatnya 500 tahun lalu mari kita kembali kepada kebersamaan atau rukun agawe sentoso, cerah agawe bubra, maka kita harus guyub rukun atau gotong royong. Terima kasih.